bisa UTS untuk minggu depan, tetapi minggu depan Ibu undur UTS dulu karena nanti minggu depan itu kan tanggal 17 ya. Nah tanggal 17 ini kita akan tugas, tapi tugas itu hanya dikumpulkan, jadi Ibu gak masuk kelas, tapi hari itu kalian harus mengumpulkan tugas karena Ibu ada di jurusan ya. Yaitu tugas berkaitan dengan switching ya. Oke, nah switching ini kan harusnya masuk ke materi UAS, tetapi itu tidak lagi dimasukkan ke materi UAS, tetapi ini akan diambil hanya poin dalam bentuk poin ya. Poin ini akan kalian peroleh biasa setelah mengumpulkan tugas. Apa tugasnya? Itu membuat glossary. Tahu glossary? Iya. Jadi Ibu nggak akan memberikan PPT-nya karena PPT-nya itu banyak gambar, hanya gambar bentuk-bentuk pensakaran, digital. Nah ini jadi nanti dicari sendiri kata-kata penting plus definisinya ya, penjelasan terkait kata itu terkait switching. Jadi apa? Misalkan kalian memperoleh kata penting apa, ya terus apa itu maknanya, ya. Nah ini, jadi ini nanti biasa seperti biasa ditulis di catatannya biasa ya. Catatannya dibuat aja di catatannya nanti. Nah ini dikumpulkan kalau pagi kalian kuliah bisa jam 10 ya, seperti kita jam kuliah karena Ibu tetap ada di kampus hanya walaupun kita nggak kuliah. Jadi ini kenapa kita nggak kuliah, biar bisa ada waktu kalian sekaligus juga belajar untuk UAS UTS ya. Karena kita UTS-nya tanggal 24 betul ya, tanggal 24. Jadi tanggal 17 ini hanya mengumpulkan catatannya ya, tugas yang ada di catatannya nanti di itu meja Ibu di jurusan ya. Nanti kalau nggak tahu meja Ibu tanya aja masuk jurusan ya. Kalau itu kayaknya Ibu ada di jurusannya. Langsung nanti Ibu periksa, begitu sudah dapat paraf di bukunya itu sudah ada, di catatannya sudah ada paraf Ibu, berarti sudah Ibu kasih poin. Tapi kalau belum dapat paraf berarti ada suatu kesalahan. Seperti biasa ya, berarti diperbaiki dulu. Minggu depan hanya mengumpulkan tugas tanggal 17, kemudian tanggal 24 kita biasa ya, seperti waktu kita itu satu ya. Jadi seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan terkait ini? Jadi tugasnya itu kumpulin ke PJ atau datang sendiri-sendiri? Boleh lewat PJ langsung, tapi kamu berat nggak? Bawa cadangan temenmu, makanya Ibu pikir ya Ih jangan selembar, Ina. misalkan satu orang bawa 4, 5 atau punya temennya, ya jadi biar kasus Nitip-nitip aja. ya, bisa juga yang laki-laki bawanya kalau berat ya. Ibu khawatirnya tuh tadi begitu, khawatirnya jika berat bawa ya. Nah nanti setelah itu nanti Ibu akan memberitahukan supaya beri apa, Ibu taruh aja catatannya di, kan ada kursi meja, kursi panjang itu kan ya, sofa panjang itu apa Ibu taruh aja di sana biar kalian sambil ke jurusan nanti gitu ya. Di luar ya, sebelum itu jurusan gitu kan. Nah itu, nah jadi di situ ya. Jadi artinya kita UTS itu tetap materi dari 1 sampai 6 ya, sampai 6 1 sampai 6, kemudian untuk materi UAS-nya switchingnya dihapus dan ya kita sudah ngambil nilai switching di tugas dan itu untuk mendapatkan poin. Kalau nggak kumpulin tugas ya berarti nggak dapat poin, itu aja ya. Ini terkait kalau misalnya belum diparaf terus nanti datang lagi ke Ibu buat iya betul diperbaiki dulu ya, diperbaiki dulu. Berarti ada kesalahan seperti biasa, kalau Ibu belum kasih poin berarti ada kesalahan kan ya, nanti lagi apa diberikan lagi ke Ibu, nanti dapat sampai zuhur lagi ya. Tadi pakai apa? Bisa ya. Enggak, boleh pakai kertas aja. bindernya. Sudah? Oke, hari ini kita akan melanjutkan
melanjutkan rangkaian aritmatik dulu, kemudian logika berurut, baru setelah itu pencaca dan register. Ya. Nanti Ibu akan berikan PPT-nya ke Febriana sekaligus ya. Oke, rangkaian aritmatik. Halo, halo, Kita halo. kemarin sudah Halo, halo, halo. rangkaian aritmatik yang kedua. Ya. Hafizia. Yaitu full adder dari half adder sampai full adder. Ya. Nah, sama halnya dengan rangkaian penjumlah, rangkaian pengurang pun ada pengurang lengkap dan ada pengurang lengkap. Jadi sama seperti kemarin, kenapa sih ada pengurang lengkap ya? Untuk mengatasi permasalahan yang ada di pengurang lengkap ya, karena dia punya kelemahan ya. Oke, kemarin sudah Ibu jelaskan ya. Jadi kalau kemarin ini sudah ada temannya yang maju untuk membuat ungkapan goalnya ya. Ya. Nah, ini apa ungkapan goalnya, ini apa kemarin sudah dibuat temannya, cuma memang salah kemarin ya waktu maju. Nah, ini untuk 3 bit ya. Oke, ya. Kemarin jadi ketika kita 4 bit berarti batas ini, ya, batas ini saja ini tidak. Nah, di sini ada tersimpan, ya, ada carry out simpanan. Nah, di situ terlihat, wah, sepertinya terlihat tidak ada simpanan. Itu menjadi kelemahan ketika 2 bit itu kita menjumlahkan 2 bit itu, ya. Kondisi seperti itu berarti ada kelemahannya. Nah, bagaimana dengan kalau ditambahkan dari 3 bit? Nah, yang simpanan tadi itu nanti untuk menjadikan proses selanjutnya menjadi 3 bit. Nanti kalau kita mau 4 bit, ya berarti ditambahkan lagi half adder. Ya, jadi tambahkan half adder, tambah half adder lagi, nanti kita lihat aja. Ini berarti kalau ini dia menyimpan di sini itu menjadikan penjumlahannya menjadi 3 bit. Dia nanti ada lagi simpan. Nah, itu nanti menjumlahkannya menjadi 4 bit. Ya, istilahnya batas ini biner 2 bit sampai di sini biner 3 bit. Kemudian selanjutnya simpanan berikutnya adalah biner 4 bit. Nah, itulah kira-kira cara orang mendesain rangkaian pada kalkulator yang ada batas monitornya itu. Ya, kalau kalkulator analog kan masih ada batas. Kalau kita pakai HP ya kalkulator HP memang nggak terbatas kita klik-kliknya, tapi kalau kalkulator analog masih ada sampai batasnya. Itu menunjukkan itulah jumlah rangkaian adder penjumlah maupun pengurangnya. Kira-kira berarti kalau kalkulator ada berapa itu deretan bilangan angka yang kita bisa tulis, berarti kira-kira segitulah rangkaian addernya ya. Bohong Hafizia. Jadi ini ya, kemarin tambah 6,5 ditambah setengah. Jadi nanti kalau mau kita full 4 bit berarti itu tidak lagi bilangnya full adder, tetapi langsung parallel adder. Ya. Jadi istilahnya ya tambah lagi full adder, tambah lagi dan seterusnya. Hingga di sini ada 2 bit, gitu ya, 3 bit gitu. Dan ini simpanannya. Kira-kira kalau diterjemahkannya seperti ini. Nah, ya. Arduino mana ya? Itu ya. Ini sigma, ini jadi simpanan. 0 tambah 1. Wah, jumlahnya 1. Ya. Ada nggak simpanan? Nggak ada. Oke. 0 berarti 0. Ada nggak simpanan? Nggak ada. Ya. 1 0 1. Ada nggak simpanan? Nggak ada. Ada. Ya. 1 1 0. Simpan 1. Simpanannya 1. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini ada berapa? 1 2 3 4. 4. Ini 1 2 bit. Tambah 2 bit lagi, tambah 2 bit lagi dan seterusnya. Nilai nanti yang disebut dengan parallel adder. Ya. Jadi ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat rangkaian dari C-nya masuk ke C-nya dia, gitu ya. Gitu. Jadi sigma. Ini kalau seperti ini berarti ini 4 bit. Ya, karena sudah masuk paralel. Jadi 2 bit, 2 bit, 2 bit.
ya. Kira-kira. Nah ini setelah penjumlahan kita melihat yang pengurangan, ya. Bagaimana dengan pengurangan? Ya sama seperti penjumlahan kemarin, kita operasinya, makanan operasinya persis seperti waktu kita mengurangkan, ya. Jadi di pengurang atau subtraktor itu dia ada pengurang tak lengkap atau subtraktor dan ada full subtraktor, ya. Nah, di mana rangkaiannya itu terdiri dari input yang ada 2 bit 5, kemudian output. Nah, kalau di penjumlah itu ada sigma dan simpanan, kalau di sini dia ada selisih. Nah, D itu selisih dan B itu boru. Boru itu pinjaman istilahnya, ya. Jadi ini selisihnya, inputnya maksud ibu. Kemudian di sini ada ini selisih, ini pinjam, ya. Bahasa kita kemarin pinjam. Nah, jadi sama seperti kemarin, ini 1, 1, 0. Nah, prosesnya sudah 0 dikurangi 0. Ada nggak selisihnya? Nggak ada. Nggak ada menjadi kita. Ya, 0 kurangi 1. Selisihnya 1. Selisihnya 1. Ya, ada nggak minjem? 1. 1 0, selisihnya 1. Tapi nggak ada Nggak pinjam. gitu ya. 1 1, selisihnya 0. 0. Dan tidak ada pinjam. Ya. Nah, kalau kita lihat rangkaiannya kira-kira seperti ini. Nah, ya. Jadi sebenarnya dia sama saja dengan rangkaian penjumlah tadi. Cuma di sini ditambahkan not, ya, gerbang not, ya. Nah kan rangkaian penjumlah Sama tadi deh, kayaknya dia sama fungsinya persis. sama- Cuma dia di rangkaian di gerbangnya dia ditambahkan, Kayak mesin-mesin gitu. ya, ditambahkan. Kayak mesin, lebih kayak mesin. Nah, sekarang artinya di sini siapa sih di sini? Di sini berarti A tambah langsung B. Ya kan di sini berarti anode dot B. Ya, anode dot B. Nah, apakah anode dot B itu nanti kita peroleh logika tabel kebenarannya seperti ini? Ada yang mau nyoba? Ayo membuktikan bahwa betul tidak? Ini kan kita berdasarkan kita hitung-hitung. Jadi sekarang buat tabel kebenaran dari ini. Apakah sesuai dengan hasil yang sudah kita buat? Anode B. Siapa? Saya mau. Ya. Saya bu. Kita dia duluan ya, Kak. Cewek duluan tadi. Oke. Ya miring. Bukan selisih, pinjam ya, salah. Pinjam tadi ya. Nah, sekarang kita buktiin apakah tabel yang dibuat Sesuai tabelnya dengan tabel Anode dot B kan? Sore itu sore. Iya. Iya. Di satu Coba. tinggalin doang. Kita butuh apa saja di situ? Hah? Yang mana? X yang 0 dia bisa. Kan nol di bawah satu, A, spesinya di bawah satu. B, terus apa Terus lagi? kan mau bawah satu habis. Terus minjem. B, nah, terus BO-nya sama dengan ini, lihat BO-nya sama dengan apa? Oh pinjamnya kalau yang 1 sama 0 pinjamnya nggak bisa ya, tapi selisihnya bisa. Jadi spesinya kayak gitu. Ya, betul. Nah, coba sekarang cek sama nggak dengan hasil yang kita hitung secara hitungan. Udah? Ya, sama ya? Ya, Bu. Nah, ya. Jadi secara hasil kita lihat Jadi, berdasarkan ungkapan goalnya betul. Nah ini kita tadi menghitungnya dengan cara biasa. Dan ternyata secara ungkapan goal pun terlihat di situ menghasilkan tabel kebenaran yang sama ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, tentu kelemahannya di sini, ya kan, terlihat bahwa dia ada pinjam tapi nggak kelihatan pinjamnya. Jadi ada minjem tapi nggak kelihatan karena memang kita pakai 2 bit. Nah untuk mengatasi ini maka biar terlihat ada pinjaman nanti ini dimasukkan ke sini. Lalu nanti padanya dia bisa
mengurangkan menjadi 3 bit, ya. 3 bit dan sekarang menambahkan lagi rangkaian half subtraktor ini sama seperti tadi, jadi full subtraktor betul, ya. Nah, jadi nambahin lagi tuh. Ini tambahin lagi dianya, ya kan? Sama kayak kemarin, ya. Sama kayak full adder, ya. Nah, bagaimana dengan apa tuh namanya? Ini tabel kebenarannya, ya, tabelnya kelewatan. Nah, ini tabelnya, ya. Jadi dari sini, jadi lihat ya, pengurangannya seperti ini. Jadi 0 dikurangi 0, 0, gitu dulu. 0 kurangi 0, 0, baru nanti dikurangi 0, gitu ya. 0, 0, berarti 0, 0. 0 dikurangi 0, 0, 0 dikurangi 1, nah selisihnya 1, ya. Selisihnya 1, tapi di situ kita minjem, ya. Selisihnya 1 kita minjem. Nah, kayak gini. 0 dikurangi 1, kira-kira kan kita minjem di situ. Ya. Makanya di sini bunyi nih, minjem. 0 kurangi 1 ya 1, tapi dia 1 dikurangi 1. Ya 0, ya kan? Walaupun ini 0 dikurangi 1, gitu ya. Ya selisihnya ya 1, dikurangi lagi 1, ya 0 gitu. Tapi tadi terlihat bahwa kita meminjam. Gitu ya. 1 dikurangi 0, 1. 1 kurangi 0, 1 lagi, selisihnya 1. Tapi di sini kita nggak ada yang minjem. Gitu ya. 1 dikurangi 0, 1. 1 dikurangi 1 ya 0. Maka di sini 0, 0. 1 dikurangi 1, 0. Ya, 0 dikurangi 0, 0. Maka di sini 0, 0 ya. 1 dikurangi 1, 0. Ya, 0 dikurangi 1. Nah, makanya kita minjam. Karena di sini ada 0. Kita minjam, selisihnya 1. Ya, seperti itu. Jadi kira-kira ini. Jadi tadi hasil meminjam di sini pada akhirnya ditaruh di sini. Gitu kira-kira ya. Hasil meminjam di sini maka ditaruh di sini. Maka jadilah bisa menjadi pengurangan 3 bit. Ya, sekaligus ini jadi menjadi 3 bit biner memang. Ya, jadi kira-kira ya. Dengan cara tadi menambahkan lagi rangkaian half subtraktornya ya gitu. Kalau mau 4 bit ya jadi paralel subtraktor. Kira-kira gitu ya. Bagaimana kalau mengurang, Bu? Murang. Nah, pengurangan jadikan lagi komplement 2 kayak kemarin. Misalkan contohnya seperti ini. Ya. Kalau penjumlahan ya biasa. Ya. Jadi kalau begitu pengurangan, maka ini ya kita jadikan komplement 2 dari 16. Gitu ya. Kira-kira. Nah, kalau mau lihat apa namanya? IC-nya. Ya, IC-nya jadi IC, ya, IC. Penjumlah pengurang 8 bit dengan IC. Ini nih IC, ya. Ini apa? Kita nggak praktikum ini karena memang agak terbatas dari labnya juga terlalu banyak nanti yang dilihat. Nah, yang angka 1, 0, gitu ya, ini kita tapi kalau ada yang mau nyoba boleh, harus beli dulu tapi IC-nya. Kalau nggak salah kita nggak punya IC-nya. Ya. Terus ada gerbang sorting berapa ini, ya. Ada berapa banyak gerbang sorting. Ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan ke Ibu terkait rangkaian aritmetik? Ya, sebentar. Ini jadi logika berikutnya juga sebentar. Ada yang mau ditanyakan terkait rangkaian aritmetik? Belum ada, Bu. Yang ada, ngumpulin PR-nya ternyata ada PR ya? Iya. Oke, kalau tidak ada yang terkait rangkaian aritmetik, Ibu lanjutkan ke Ngertiin apa sih? logika berhubung atau triplo. Ya, Oke. atau triplo. Enggak lah. Ya, jadi logika berhubung itu disebut juga sebagai logika spesial atau triplo. Jadi gini, rangkaian logika itu dibagi jadi 2 jenis, kombinasional dan rangkaian spesial. Ya. Jadi ada logika
kombinasi, ya yang merupakan gabungan dari logika-logika dasar. Ya, nah ini bangunan dasar dari gerbang elektronika, ya, dari gerbang logika dan logika. Nah, sequential itu bangunan dasar dari flow. Nah, apa bedanya? Jadi kalau logika kombinasi logika dasar yang kemarin, gerbang logika yang kita pelajari kemarin, dia hanya memproses apa yang kalian perintahkan. Kalian tertulis di situ 1, 2, 3. Dia menuliskan, ya. Kemudian kalian bilang tambah, dia menuliskan ketik gitu ya. Tambah 1. Begitu kalian ketik sama dengan itu nggak akan muncul apapun. Kenapa? Karena di logika dasar atau logika kombinasi dia tidak ada faktor pengingatnya, tidak ada rangkaian pengingatnya. Jadi kalian itu cuma ketik aja. Setelah itu sudah selesai. Dia hanya melaksanakan operasi yang kalian minta. Tetapi untuk mengingat apa yang sudah kalian ketik di situ dia nggak akan bisa. Kalian ketik 1 halaman, begitu di set nggak akan ada tersimpan. Kenapa? Karena memang nggak ada pengingatnya. Apa sih yang tadi dilakukan? Apa sih? Jadi nggak akan bisa. Kita ini nggak bisa. Set juga nggak bisa. Nah, karena nggak ada maka yang pengingat. Nah, maka dari situ perlu suatu rangkaian yang bisa mengingat itu. Nah, itu yang disebut dengan logika sequential. Ya, disebut juga bangunan dasarnya itu flip-flop. Kenapa disebut flip-flop bangunan dasarnya? Karena paling tidak flip-flop itu membuat bisa menyimpan atau mengingat 1 bit. Cuma 1 bit. Ya, bangunan dasarnya ini. Nah, jadi terus juga ada pewaktu di situ. Ya, perawatan pengingat dan pewaktu. Pewaktu misalkan apa? Misalkan kalau misalkan contohnya kalau kita ngetik terus kemudian misalkan kayak laptop ibu itu kalau nggak dicolokin ya nggak bisa nyala, ya gitu lampu mati udah langsung hilang, langsung mati dia ya. Nah terus pas lampu nyala dibuka lagi, wah ternyata nggak tersimpan sama sekali, ya karena itu nggak setel waktunya. Kan ada kan kita biasanya ada setel waktu nyimpannya setiap 30 menit misalkan, gitu ya. Nah, maka biasanya otomatis nyimpan kalau di setel itu ya sesuai dengan laptopnya aja, nyimpannya selama berapa. Nah itu jadi waktu itu istilahnya detaknya, saat kapan dia dioperasikan, gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Belum dia hasilnya. Apalagi kira-kira waktu itu, pengingat dan waktu itu. Nih di HP-nya ada beberapa kan biasanya pilihan kalau ketiknya salah dia langsung berubah sendiri. Tapi bisa juga kita ngerubah, itu nggak otomatis. Nah itu juga dia menunggu dulu. Tapi kalau nggak kita setel, ya udah langsung seperti itu. Tapi begitu kita setel, berarti ada clock-nya, ada detaknya, berarti dia mengikuti. Apalagi misalkan kalau di laptop page setup bisa diatur. Kita nggak ngatur lagi begitu nanti sudah page setupnya itu 4433. Apalagi itu merah-merah bahasa Inggris, ya kan, enable, disable-nya. Terus kalau kita ngezoom ini harus jadi ada konfirmasi dulu baru diterima atau langsung lolos aja bisa masuk, ya kan? Nah, itu istilahnya dia mengingat ini kita setelnya seperti ini. Nah itu istilahnya itu detak, ya kira-kira seperti itu. Nah itu hanya bisa dilakukan kalau di dalam itu ada rangkaian flip-flop. Ya, flip-flop itu mengingat paling tidak 1 digit ini, ya. Ya, kira-kira seperti ini. Kalau logika kombinasi cuma begini aja, masuk, keluar, udah. Ya, seterusnya ya nggak akan ada proses apapun, gitu ya, setidaknya ya. Ada ini ya, WXC. Ya, betul, ada sini ya, jadi ya. Nah, mempunyai kemampuan untuk mengingat dan disesuaikan oleh tulisan depan. Nah, dia kata itu pulsa depan itu bisa pengaturan dari letaknya, ya. Nah, dia terdiri dari gerbang NAND dan bisa juga dibuat dengan gerbang NOR, ya, gerbang NOR. Nah, ya. Nah,
tinggal itu ada yang prosesnya itu serempak, ada yang nggak serempak. Ya tadi kata ibu, pengaturan itu nggak serempak. Kalian bisa mengatur di awal. Sudah itu kita nggak perlu mengatur lagi. Tetapi kalau serempak, sinkron, artinya begitu masukan kita beri masukan langsung outputnya berubah. Contohnya apa? Ngetik itu kan kita kasih masukan, langsung muncul. Itu serempak, ya. Atau pas kita print, begitu kita klik print langsung nge-print, gitu ya. Artinya serempak itu begitu input outputnya langsung berubah. Tapi kalau tak serempak, ya nggak mesti, istilahnya nggak mesti barengan dianya, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Prosesnya nggak mesti bareng, ya. Aku sebelumnya punya. Ini ibu benar. Bagaimana orang teknik komputer mengatur untuk membuat flip-flop itu sesuai kebutuhan? Nah itu nggak gampang karena dia membuat dulu tabel kebenaran seperti ini, ya. Jadi dia membuat dulu tabel kebenaran yang diinginkan sesuai kebutuhan, ya maksudnya ya. Kemudian dia buat apa? Dia buat ini tabel waktunya. Kemudian, nah dari situ bisa dibuat flowchart. Flowchart itu yang kayak gimana? Sikap komputasi? Yang ada start, ya. Ini start itu kan misalnya bentuknya begini. Kemudian kan proses misalnya ya. Ini kan nggak bisa sembarangan kita kotak-kotaknya ya. Nanti kalau nggak proses di sini dia jadi loop misalkan, loop lagi ke sana, loop lagi ke sini. Kalau proses dia maka langsung end misalkan. Nah itu kira-kira ya. Jadi dari situ kebutuhannya apa? Nah orang teknik komputer akhirnya membuat logika yang diperlukan, sequential yang diperlukan kira-kira seperti ini. Ya, jadi kira-kira seperti ini. Buat dulu ini tabel yang dibutuhkan seperti ini. Kemudian baru tabel waktunya, ya kan? Kapan dia harus clock? Kemudian baru dibuat nanti ya flowchartnya betul ya. Jika Z sama dengan 1, maka dia akan 0 ya. Gitulah ya kalau orang itu. Nah ini kita nggak belajar karena ini orang teknik komputer ya yang belajarnya. Bang, maksud ibu kira-kira seperti itu ya. Hasilnya nggak begitu ya? Iya. Dingin. Ini juga enggak gerak. Ini juga panas soalnya. Nah, ada berapa jenis flip-flop? Yang pertama, yang paling sederhana itu adalah flip-flop SR. Ya. Nih, flip-flop SR. Flip-flop SR ini S itu set, R itu reset. Jadi flip-flop set reset. Ya. Nah, gini. Ya, jadi istilahnya dia mengingat ketika ada masukan maka mau dikeluarkan. Ya, oke, berarti tersimpan. Tidak mau dikeluarkan balik lagi. Jadi di sini kan dia ada pilihan. Oke, keluar, tapi enggak balik lagi. Karena di sini misalkan masukannya A. A itu dimasukin di sini, keluarannya tidak berarti, ya kan? Kalau di sini A, di sini not A. Not A masuk ke sini, berarti di sini A. Makanya kita selalu pilihannya itu yes, no. Nah, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi dia kalau yes, oke, mungkin masukin ke sini gitu ya, langsung dikeluarkan. Tapi kalau no, ada gelombang. Ya, jadi tidak ada perubahan di situ, gitu ya. Nah, mengingat apa yang sudah kita ketik, ya. Misalkan tadi sudah ketik salah. Ternyata salah, kita kontrol Z kan, balik lagi ke sini dia, ya, gitu. Salah lagi, ternyata kebanyakan kontrol Z-nya, dia masuk ke sini jadi rido, ya kan, balik lagi, gitu ya, kira-kira karena memang ada rido tapi nggak ada Rizky. Tapi kalau nggak ada flip-flop, ya nggak bisa anu itu, gitu, kira-kira ya. Kok denger? Dia mau denger aja. Nah, kemudian SR terdesak ya, kita lanjutkan ya. SR terdesak
detak itu ada clocknya. SR per detak itu ada clocknya. Kita bisa Artinya kita bisa memprogramnya di awal. Jadi dia akan clock setiap 30 menit sekali. Sama kan tersimpan setiap 30 menit sekali. Jadi enable. Atau ini udah di clock jadi enable. Oh iya, tidak disable. Ya, iya kira-kira gitu ya. Biar denger nih. T itu apa? Tugel. T itu tugel. T. Jadi S set. S Tugel. set. S set set. T T togel. Ya, togel terserah. Togel. D itu delay. D itu delay. Delay atau data. Delay atau Ya. datang. Ya. Ya. Jadi dia digunakan untuk transfer data. Ini seperti kita Nah, ini seperti kita mau copy paste. Jadi dia Ya. ya. Itu Ini tuh dulu kan itu belum ada ya. belum ada ya. Apa namanya? Apa namanya? WA itu belum bisa Wah, itu belum bisa. Kita apa teh voice namanya? note. Voice Iya, note. Pak, sekarang sudah bisa. Sudah Ya kan? bisa. Gitu. Nah, itu jadi kira-kira seperti ditambah. Jadi kira-kira lagi seperti itu. Jadi tulisannya kita apa? tambah itu pengingatnya deh. Cuma dia belum bisa. Makasih ya, Ki. Apa namanya? Kontrol Cuma Z. dia belum bisa Kalau kontrol udah Z. hapus, sudah hapus. Kalau udah hapus udah hilang. Gitu. Gitu. Nah, tapi yang Nah, paling banyak tapi yang paling banyak digunakan gerbang aplikasi itu adalah nah, JK itu nggak ada tipe kepanjangannya. JK. JK itu nggak ada kepanjangannya. Kalau ini nggak ada kepanjangannya JK. Kalau ini JK itu nggak ada kepanjangannya karena memang dia banyak. Jadi dari sini, Jadi dari sini wah jadi masuk. dia ada pilihannya. Jadi dia ada pilihannya. Tidak, terus masuk lagi ke Tidak, sini. terus masuk lagi ke sini. Wah banyak banget. Jadi sok wok. Ya, maka itu jadi kita sudah ngatur bahwa bahasa Inggrisnya hot. Itu kita salah ketik. Itu kita salah ketik. Itu langsung merah. Itu langsung merah. Kemudian clock berikutnya apa lagi? Clock berikutnya kita bisa Terus berikutnya langsung kita klik bisa kiri. langsung klik kiri. Klik Klik kiri itu kita langsung bisa membenarkan ketika ya bahasa Inggrisnya yang mana sih bahasa Inggrisnya yang benar. Kira-kira seperti itu. Jadi ada proses-prosesnya karena dia belum mampu mengingat. Nah, ya ini. Nah, ya. Kalau di sini dilihat apa sih? Kalau di sini nih. Nah, dia memori penyangga. Ya, Memori jadi penyangga. aplikasi kepada itu dia mengancing atau memegang data. Jadi Memancing atau memegang yang kita data. ketik, Udah walaupun capek misalkan, gue. wah ada ibu tadi mau ketik WA, gak jadi langsung dimandi WA. Tapi pas begitu buka WA itu masih tersimpan. Ya, kalkulator pun begitu. Ya, kalau kita buka lagi masih ada yang kita ketik. Karena memang dia mengingat, dia mampu untuk memegang dan mengancing data. Kalau ada sih. Ya, yang sudah kita ketik tetap nampil di layar. Itu memang karena ada filter. Ya, terus yang kita ketik bisa bergeser. Ya. Kita ketik satu dulu, kemudian kita ketik dua, otomatis dia akan bergeser ke sini kan ya? Bergeser ke sana karena memang dia itu register menggeser, ya. Terus ada dia juga mencacah, ya mencacah. Oh tadi 2 3, oh dia berarti yang ini ditambahin ke sini ditambah sini. Nah itu secret option. Ya tidak bertugas ya. Dari new. Iya, ya. Jadi dia cacah. Ya. Yuk balik frekuensi ya. Ambil paham. Ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kata Ibu ada kelebihan dari flip-flop JK. Tadi dia ada flip-flop JK dengan reset dan clear. Udah. Jadi ini yang paling banyak digunakan Jadi ini yang paling banyak flip-flop digunakan. JK dengan reset dan clear. Udah enggak ada. Clear itu seperti kita merefresh ya, merefresh. Atau kalau kita buka HP itu banyak yang kita buka, kemudian pas dibuka lagi silang. Ya, bilang semua kan? Ya, kira-kira. Masalahnya bisa jadi apa ya? SF, flip-flop, JK. Tadi itu flip-flop, JK dengan reset dan clear. Bisa jadi. Dan clear. Jangan di sini.
Jadi durasinya kalau J 0 K 0 berarti dia tidak aktif, nggak dinyalain HP-nya. Gimana apa dimatikan? Ya. Tanya namanya. J1 berarti baru dinyalain HP-nya. Ya. Jadi. Bu itu J ya Bu? Iya, J betul. J 0, ya J itu kiri ya. K1 ya, reset. Nah, kan dia nggak langsung nyala kan, ada proses. Kalau di laptop itu terlihat lampu nyalanya itu ganti-gantian. Nah, reset, reset gitu ya. Nah, ini reset ini nggak akan boleh digunakan secara bersamaan. Maka kalau digunakan secara bersamaan, kondisinya pacu itulah suka hang laptopnya. Ya, namanya pacu. Karena kalian terlalu banyak mengklik. Ya, kalau terkadang di HP juga gitu ya. Mati sendiri akhirnya dia kan? Ya. Mati sendiri terus kemudian nyala lagi. Nah, itu artinya dia otomatis reset. Ya, Ya, kondisi reset itu berarti ya. Nah, ini kalau ada interupsi waktu ada waktu. Kalau si Koji, bloknya LCD-nya blok. Kondisi interupsi waktu itu apa? Misalkan lagi buka apa terus ada temennya nelfon, ya kan? Bisa dia ngasih tahu kan? Ya, kasihnya ya, gitu kan? Itu asal interupsi. Sholat apa mau enggak? Mau dipanggil, berarti kalau diambil, kita panitia itu terima, dia ke situ lagi. Kemudian kita tujukan balik lagi ke sini nanti ya, ke awal, balik ke sini ya. Kemudian kalau clear, ya, kalau clear ya kan kata itu ya, berarti kita benar-benar mereset ulang ya. Jadi kalau dia set menjadi reset, kalau reset jadi set, ya istilahnya tuh proses refresh lah ya, kira-kira ya. Ya kayak di HP lah ya, di HP itu kan ada tanda silang ya, kalau kita sudah banyak banget, itu biasanya lambat, pas dibuka banyak banget yang dibuka, disilang, berarti di refresh. Sasa. Ya. Nah kan semakin lama semakin banyak yang bisa aplikasi yang bisa kita gunakan atau semakin canggih lah ya, kayak WA dulu cuma bisa telepon kan, terus kemudian bisa video call berapa orang ya, tadinya cuma bisa telepon 4 orang. Kalau clear apa? Gitu ya, itu berarti ya sudah ada tadi ya, maksudnya logika spesialnya lebih banyak lagi ya. Makanya ini tuh kategorinya memang teknologi tinggi. Makanya kalau mau beli itu ya harus akinya, harus kitanya mahal kalau sudah kena harus ya. Ya kalau laptop kayak kita yang kayak ini murah, semuanya sama. Coba kalau Apple yang mahal, beda dia harganya pun beda. Yang nggak bisa tuh yang non ori ya, emangnya harus ori masuk program komputer. Oke, kata ibu, ada yang mau ditanyakan tentang Triplok? Cepet kan? Makanya kata ibu temennya nggak usah ngerekam, kalau ibu cepet aja. Kalau tidak ada ke penjaga dan register ya. Ya, jadi kita sudah istirahat, sudah selesai ya. Pulang. Sini kita. Ngantuk nggak? Yang di ini ya bunyi. Lo bisa nggak? Ya bukan sih. Enggak tahu nggak sih lo bunyiin yang Bisa sini aku gue ini pas kesakitan. lemes. Iya. Kia lemes Kia. Oke. Iya sama. Ya, nyangkut tanganku guys. Gara-gara Afizia aku lemas. Ke register dan ke pencacah. Makanya kita lihat nanti langsung pencacah dan
Siapa begini nih siapa? memang kan dia sebagai pengingat ya. Fungsinya pencacah, jadi dia menempatkan kejadian secara berurutan. Artinya ketika kalian mengetik itu, ya nggak akan tergambar. Cia nggak sempet, guys. Ya. Kalau libur Sabtu kali ini. Oh tadi ini dulu, kemudian ditambahkan ini. Nah, kejadiannya seperti itu. Setelah itu baru dikurang. Nah itu Lagu apa? artinya kejadiannya memang seperti itu. Yang diketik A dulu baru B. Artinya memang kejadiannya seperti itu. Nah itu tugasnya si pencatatan. Ya, dan proses apapun kita mesti dinyalain dulu, kemudian buka Word, baru ketik, baru simpan. Prosesnya itu ya memang seperti itu. Ya. Oh iya kan pembantunya Sekarang kayak bagus. pencatatan itu biasanya juga disebut pembantuan. Ya, jadi kata itu tadi ya, ada yang sifatnya dia serempak, ada yang tak serempak. Ya. Enggak sekelompok. Umi apa nggak berebutan? Kayak dulu jadi Umi udah bisa. Kalau kita ngerti terus dia nyimpan, otomatis itu bisa Kabur aja deh. Nah, ini flip-flopnya tadi kan kita lihat flip-flopnya. Ini flip-flop apa ini? Ini pakai JK ya. Enggak ya kak, dia Jadi satu nanya waktunya dibuat segini. Nah, kalau mau itu prosesnya 2 bit, tanya banyak kayak orang ini dia cuma 2 bit aja. Kalau mau ditambahkan 3 bit, tambah lagi ke waktunya ya, tambah lagi flip-flopnya ya. ada B tadi Ya. Nah, ini jadi waktunya itu kira-kira dia prosesnya langsung atau setelah kapan? Ya, ini dia saya belajar. sesuai dengan desain Apa ya? yang Lu kita liatin buat, ya. TikTok. Nah ini bukan Belajar udah begini. menjelaskan karena memang ini cuma gini loh, ini loh. Jadi Tadi kalau pas sebelum aja ini, tuh gua udah ya kalau dia 2 bit, 3 bit tambahkan lagi JK-nya, 4 bit tambahkan lagi JK-nya, gitu ya. Baru kemudian dikeluarkan, ya. Ya, ini lihat ya. Kalau 2 bit ya ini aja. Kalau 3 bit ditambahkan. Ayo merem guys. Nih, lihat ya, jika dengan preset dan real. Ya. Ini nggak bener, nggak boleh di deket-deket gue nih. Kalau itu AC ya, AC. Ya, kan kita udah gitu, terus AC nol lagi, balik lagi ke nol. Ya. Iya. Nih ya, jadi nih logika biasa ya, kata ibu ya, biner biasa, 3 bit ya. Nah, ini juga ya kata ibu. Dibaca saja kata ibu, jadi itu cuma menjelaskan gitu aja. Nah, ini juga ya. Sinkronisme biasa kata ibu, setiap dia proses ya detak-detaknya berapa gitu ya. Batasnya enggak. Sampai berapa maunya. Jadi kalau 8 itu berarti seperti ini pakaiannya. Nah, iya. Berarti kalau 8 itu berarti dia 3 bit, ya kan? 3 bit jadi seperti ini kira-kira. Ya. Gini, tadi, nah ini 2 bit begini. Ya, 3 bit ya begini. Itu kira-kira ya. Ini cuma proses-prosesnya aja kata ibu ya. Jadi setelah satu ini nol, balik lagi ke sini ya. Yang ini kan kata ibu lengkap-lengkap 1 ya. Lengkap 1 ini lengkap-lengkap 2, ini lengkap-lengkap 4. Ya. Sudah ibu jelasin. Di awal ya. Nah yang ini ibu akan jelaskan. Jadi ini ada yang pencacat ke atas, ke bawah itu maksudnya nih dari 7, 6. Jadi dia turun. Kalau ke atas itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau ke bawah itu 7, 6 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini ya. Jadi 3 ini jelas 3 bit karena 3 flip-flopnya. Ya. Jadi kalau begini aja 2 bit kemarin tadi kan ini 3 bit. Oke, sekarang register. Nah, register itu yang bergeser. Ya. Jadi kalau kita ngetik, dia bergeser otomatis. Ya. Begitu kita ngetik satu, kemudian kita ketik lagi langsung dia bergeser. Ya, nah itu tugasnya dia. Ya, tugasnya register. Ya. enggak, aku lagi pengen apa ya? Ya, jadi dia menggeser angka kiri
ini. Ya. SMP coba Dia juga menahan tetap ada di alat peraga atau monitor kita itu, ya. Ini ya, gak usah lihat ini ya. Itu rangkaian-rangkaiannya bentuknya. Cuma ini yang ibu akan jelaskan. Kalau ini nanti ada di decoder ya, karena memang ini apa saja bagaimana prosesnya nanti ini kita belajarnya di decoder dan decoder. Karena memang ini kan sebenarnya materi terakhir, ya. Nah, yang ibu mau menjelaskan itu register beban seri dan register beban paralel. Oke, kita lihat ya kabelnya. Bagaimana prosesnya? Ya, ini jumlah ban seperti biasa 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Clear. Ya, kalau dia selama kita nyalain berarti 1. Ya, data berarti ada datanya. Ketika 0 berarti tidak ada datanya. Ya. Nah, jumlah detak berarti ya pada saat pertama, 2, dan seterusnya. Ya, istilahnya ya. Ini proses jalannya jam lah istilahnya ya. Jalan waktu kita ini ya. Nah, sekarang ini di bitnya ya, bitnya. Nah, lihat ya. Ketika dia 00 ya 0, kita lihat yang ini. Belum ada detak ya, berarti belum dinyalain sama sekali istilahnya ya. Belum, dia udah nyala tuh, ada data tapi belum proses. Ya, 0. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini 1 mati. Kita udah mulai ada data ya. 100. Datanya ada lagi. Ya. Nambah lagi. Nah, ini namanya register beban seri. Ya kan? Seri. Begitu ada data lagi, terus ada data lagi, nambah lagi. Ya, tadi lihat, ada data nambah, kemudian ada data lagi, nambah lagi. Ada data nambah lagi. Kemudian berarti tidak ada data. ya. Ya. Apa yang dilakukan itu geser. Lihat ya, bergeser dia. Kondisi apa ini kira-kira? Tidak ada data ini, tapi dia kemudian bergeser. Spasi. Spasi kan kita nggak ada, tapi kita bergeser. Ya kan? Nah, dan seterusnya. Ya. Kemudian kalau kita tidak ada lagi, dia bergeser. Apa yang terjadi? Enter. Iya kan, data nggak ada tapi kita enter terus, dia bergeser-geser terus kan, ya jadi dia nggak ada data tapi bergeser, nggak ada data bergeser, bisa spasi, bisa enter, ya bisa tab gitu, ya, kira-kira seperti ini ya. Nah, kemudian terus dia baru ada data ya dia ada lagi di datanya, ya, kemudian nggak ada data geser, nggak ada data yang geser lagi dan seterusnya, ya, itu seri. Bagaimana proses paralel? Ini jumlah baris ya, tetap biasa, katanya biasa ya. Nah, ini datanya. Ya, datanya ini ya. Ini urusannya. Biasa ya, tentang beberapa gitu ya. Nah, sekarang lihat ya. Ini data. Kita mulai lihat dari 0. Clear. Di 0 semua dibalikan ada data ya. Begitu clear 0 semua tuh. Dia mulai dari awal ditanya, ya, yang tadinya ada data, tapi akhirkan jadi 0 semua. Kemudian 1. 1 itu lihat, ini datanya kan ya, ini datanya. Data itu diubah jadi komplemennya dia, lihat, ya, nih, 0, 1, 0, 0. Nah, komplemennya dia kan, terus ada lagi 1. Nah, digeser aja, ya, ada lagi 1. Kemudian 1 lagi, digeser lagi, iya, ya, terus aja gitu. Nah, kemudian clear lagi, clear 0. Nah, 0 lagi, iya. Kemudian ada data lagi, kita komplementkan. Oh, di blok pulsanya kosong Bu. Gimana? Di blok pulsanya kosong yang ke-5 antara Di blok pulsanya iya, dikosongkan itu apa? Ini kejadiannya kalau ibu pikir ya seperti kita diamkan, tidak ada proses. Ya, coba ini kan 0 clear kan, pada saat itu clear kan, baru ada data kemudian kan, dia baru proses. Jadi habis di clear dia reset, kemudian dia proses lagi. Kan nanti akan muncul seperti itu lagi kan awalnya kan. Bedanya kosong sama ada angka 0. Iya. Sama Dia kayak baru 0. memproses Cuma ini
istilahnya tidak ada taktik seperti kita kalau lagi itu Kan habis diklik kan di set semua. Iya. Makanya di bawahnya itu dia Jadi seperti itu ya. Ini ya algoritmanya. Ada lagi data ada. Jadi yang namanya terjadi dia geser aja. Jadi begitu geseran seperti ini, ya bergesernya di sini depan, ya satunya tetap di belakang ya. Gitu ya. Ini ya geser. tambah Nah, satu. ya. Oh, tambah satu Itu situ. ini ya bergesernya begini jadi ya. Ya, jadi itu yang membedakan antara register beban seri dan paralel. Ya. Kita jelasin ulang ke Bu. Ya. Nah, kata ibu, jadi biar ini biar terus ibu biar nyambung. Flip-flop itu karena dari flip-flop pertemuan ke-6, register percaya itu pertemuan terakhir. Nah, biar nyambung maksud ibu. Ini loh aplikasi flip-flop itu di sini. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, berarti selesai. Ya, nanti ibu Febri ibu kirim ya nanti ya semua yang sudah kita pelajari. Walaupun ibu kirim sudah PPT-nya, tapi tetap yang dipelajari hanya dari 1 sampai 6. Ya. Dadah dulu. Nah, ibu apa